Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pertemuan yang lalu sudah masuk pada bab thaharah, masuk pada bab berwudu. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang hadas. Bagi Bapak Ibu yang membawa buku HPT-nya, dibuka halaman 48, bab hadas. Nanti pendalilannya di halaman 61. Setelah kita menjelaskan bagaimana cara berwudu menurut putusan tarjih, sekarang kita akan berbicara tentang apa saja yang membatalkan wudu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar katanya yang membatalkan wudu itu bersentuhan kulit laki dengan perempuan. Katanya tidur itu juga bisa membatalkan wudu. Katanya menyentuh kemaluan itu juga bisa membatalkan wudu. Dan mungkin banyak lagi persoalan-persoalan yang sering didiskusikan di kalangan masyarakat. Atau kita sendiri masih merasa ragu, kalau umpamanya kita megang kemaluan itu harus wudu lagi enggak? Kalau kita tidur itu wudunya batal tidak? Nah, untuk lebih meyakinkan, kita akan belajar bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa ba'da an tatawadda'a bil kaifiyati al mutaqaddimati fa anta tahirun. Setelah kita menjelaskan bagaimana tata cara berwudu, fa anta tahirun, maka kamu benar-benar dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci itu kalau sudah berwudu, malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini, selama belum keluar sesuatu dari dua jalan. Walam tulamisil mar'ata, dan selama belum bersentuhan dengan wanita. Walam tamassa farjaka, dan selama belum menyentuh kemaluanmu. Walam tanam mudtaji'an nauman sakilan, dan selama tidak tidur dengan berbaring atau nauman sakilan, tidurnya yang sakil, yang berat. Kalau menurut teks di sini ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul atau dubur. Yang kedua, yang membatalkan wudu, berjima atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nanti kalau tarjih memahaminya jima. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Dan yang keempat, tidur. Nanti tidur akan kita jelaskan, tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu, tidur yang bagaimana yang tidak batal wudunya. Secara umum
Ada 4 hal yang akan kita perdalam. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu kubul dan dubur. Secara umum, apapun yang keluar dari 2 jalan itu bisa membatalkan wudu. Bapak sudah berwudu, lalu keluar dari salah satu, mohon maaf, kalau kubul berarti keluar air kencing, netes air kencing, batallah wudunya. Bahkan kalau kencing itu bukan sekedar batal wudunya, najis, jadi celananya harus diganti. Kemarin sudah kita jelaskan bedanya najis dan hadas ya. Kalau hadas itu sesuatu yang bisa membatalkan wudu tapi bukan najis. Misalkan kentut, nah itu mohon maaf sesuatu yang keluar dari jalur belakang tuh kan kentut, BAB itu kan belakang. Kalau kentut itu kategorinya hadas, bisa membatalkan wudu tapi bukan najis. Sehingga bapak dan ibu kalau kentut tidak masalah. Maksudnya celananya, sarungnya tidak perlu dicuci karena kentut bukan najis. Tapi kalau kencing, BAB di samping membatalkan wudu itu najis kalau itu. Ya, jadi itu 2. Walima sabata fi sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah. Terdapat hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim yang bersumberkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, apabila ia berhadas. Jadi salat seseorang tidak akan diterima apabila dia memiliki hadas, alias salatnya tidak dalam keadaan bersuci. Ya. Hatta yatawaddo'a, sampai dia benar-benar berwudu. Jadi mohon maaf, percuma kamu salat kalau enggak berwudu, kira-kira begitu. Ya. Jadi bagi kita yang sudah balik, yang sudah paham hukum, jadi salat itu ya syarat sahnya harus berwudu. Walaupun nampaknya bapak salatnya dengan khusyuk, tapi ternyata tidak berwudu, padahal tadi punya hadas, maka tidak sah, tidak akan diterima. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa. Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila dia berhadas, hatta yatawaddo'a, sampai dia benar-benar berwudu. Nah, harus wudu dulu. Wa qad fassarahu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menjelaskan, lamma qala lahu rajulun mal hadas. Lalu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan hadas? Ya, ma huwal hadas? Apa itu hadas? Qala, lalu Nabi menjawab, hadas itu fusaun au duratun. Fusaun au duratun. Jadi fusaun itu kentut, duratun juga kentut, itulah hadas. Tadi yang saya katakan, hadas itu bisa membatalkan wudu walaupun tak bernajis. Kentut itu ada 2 macam ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ada fusa, ada durat. Jadi fusaun itu kentut yang tidak bersuara, cuman pss, tapi ujung-ujung bau, itu namanya fusa. Kalau duratun itu ya terdengar suaranya, itu namanya kentut, sama-sama kentut. Yang satu tak bersuara, diam-diam baik, tapi keluar angin tuh, dari salah satu 2 jalan, batal wudunya. Yang satu juga keluar angin, tapi dengan bersuara anginnya, terdengar. Nah, kasusnya begini Bapak Ibu. Bapak kan sudah wudu nih, Ibu sudah wudu dari maghrib sampai isya. Terus muncul keraguan, saya tadi batal enggak ya? Saya tadi kentut apa tidak? Dalam sholat atau tidak sedang sholat, kita punya wudu, ingin sholat lagi, ragu. Tadi saya kentut enggak? Sekarang mendengarkan pengajian 1 jam sampai isya, saya kentut apa enggak? Ragu-ragu. Jika terjadi keraguan, maka
indikatornya? Temukan dua. Jika tidak ada dalam dua hal itu, maka pastikan bapak dan ibu masih punya wudu. Jadi nanti mau sholat isya nggak usah wudu lagi. Jadi jangan suka ragu. Saya tadi batal enggak ya? Batal enggak ya? Padahal enggak batal. Pergi dulu wudu. Tidak, tapi pastikan dulu. Bagaimana cara memastikan tadi saya kentut atau tidak kentut? Ada dua. Wali hadisin, dijelaskan dalam hadis, idza kana ahadukum fil masjidi, apabila salah seorang di antara kalian sedang berada di masjid. Nah, seperti kita sekarang. Apabila kita sedang di masjid, fawajada rihan, lalu mendapati rih, angin, bainal liyataihi, di antara, mohon maaf, dua pantat, fala yakhruj, maka janganlah kamu keluar dari masjid, maksudnya jangan berwudu, hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, sampai kalian mendengar ada suara atau sampai kalian mendapati ada baunya. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi begini, kalau orang ragu, saya tadi kentut enggak ya? Ini mau sholat isya wudu lagi apa enggak? Maka Bapak Ibu, pastikan dulu tadi itu terdengar enggak suara kentut kita? Kayaknya enggak kedengaran ya. Wah, kalau enggak kedengar berarti enggak batal. Atau yang kedua, tadi tercium bau enggak ya? Sepertinya enggak juga. Jadi kalau Bapak enggak bisa menemukan tercium bau dari kentut atau tidak mendengar angin yang keluar dari kentut itu, tak ada suara, tak ada bau, maka pastikan Bapak ini benar-benar punya wudu, tidak batal. Jadi enggak usah wudu lagi. Ya, jadi jangan menjadi peragu. Kan ada orang yang peragu. Apa-apa ragu, wudu lagi. Baru sekian, wudu lagi, wudu lagi. Ya tidak harus berwudu lagi, karena itu namanya waswasil khannas. Yuwaswisu fi sudurinas. Nah, jadi patokannya begitu. Karena hukum asal orang sudah bersuci, dia tetap dalam keadaan suci, kecuali tadi ada hal yang membatalkan. Bapak dan Ibu sudah punya wudu tadi saat sholat maghrib, berarti hukum kita dalam keadaan suci. Nanti ketika ketemu sholat lagi, sholat isya, tak perlu berwudu, karena pada dasarnya hukum asalnya kita dalam keadaan suci, kecuali ada hal yang benar-benar membatalkan. Kalau dalam contoh kentut, kalau terjadi keraguan tadi, temukan dulu ada baunya atau tidak, terdengar suara kentutnya atau tidak. Jika itu tidak ditemukan, berarti pastikan dan yakini bahwa Bapak dan Ibu masih dalam keadaan suci, tak perlu berwudu lagi, langsung saja sholat isya, nggak usah wudu lagi. Ini yang pertama, yang keluar dari dua jalan itu berupa angin seperti kentut. Contoh yang kedua, yang bisa membatalkan wudu itu adalah madi, air madi. Ini mohon maaf bagi laki-laki, ada istilah air mani, ada air madi. Kalau air mani, jika keluar dari seorang laki-laki, itu mewajibkan harus mandi, karena itu yang keluarnya air mani. Kira insya Allah ya Bapak Ibu sudah paham. Jadi kalau air mani keluar dari seorang laki-laki, bukan hanya saja batal wudunya, tapi dia wajib mandi. Tapi kalau air madi tidak wajib mandi, tapi dia wajib wudu saja. Ya. Ada hadis tentang air madi ini. Wali hadisi Aliyin, dari hadisnya Ali. Nah, ini sahabat Ali. Sahabat Ali itu ya saudaranya dari Nabi, tapi sekaligus juga anak mantu dari Nabi, karena Ali nikah dengan Fatimah. Hadis diriwayatkan oleh Shaykhain, dua syekh, maksudnya Bukhari Muslim.
Ali mengatakan begini, kuntu rajulan madaan. Aku ini seorang laki-laki yang sering keluar air madi. Nah, jadi kata Ali, saya ini termasuk seorang laki-laki yang sering keluar air madi. Wa kuntu astahyi an as'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mau tanya kepada Nabi tidak enak, malu, astahyi. Tidak enak ya kok tanya ke Nabi. Karena kan Nabi juga jadi bapaknya tuh, bapak mertua juga. Mau tanya ke Nabi astahyi, malu, tapi sesungguhnya ragu. Karena saya sering keluar air madi, kata Ali. Kalau keluar air madi ini saya harus mandi atau wudhu saja atau bagaimana? Apa yang saya lakukan? Nah, jadi kasus ini itu sering terjadi kepada kaum laki-laki untuk memastikan ini wudhunya batal atau tidak. Karena Ali malu. Kenapa Ali malu? Dikarenakan lima kana ibnatihi, karena Ali menikahi dengan putrinya Nabi, ya Fatimah itu. Lalu caranya nih Bapak Ibu, Bapak juga boleh kalau mau bertanya pada Ustadz, mungkin malu, saya tidak enak mau tanya ke Ustadz. Bisa dengan melalui perantara orang lain. Coba kamu tanyakan sama Ustadz, kalau begini-begini itu boleh enggak, batal enggak, atau seperti apa. Nah, akhirnya Ali pun tidak langsung berani bertanya kepada Nabi, tapi melalui orang lain. Fa'amartul Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Lalu Ali meminta pesan kepada Miqdad, Miqdad, tolong ya, kamu naik ketemu Nabi, tolong tanyakan persoalan ini. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki jika keluar air madi? Tapi nggak usah nyebut saya namanya ya. Tapi tolong tanyakan kasus seperti ini bagaimana jawaban Nabi. Fasa'alahu, lalu Miqdad bin Al-Aswad menanyakan kepada Nabi tentang kasus tadi. Faqala, lalu Nabi menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Kata Nabi, kalau ada seorang laki-laki yang keluar air madi, yaghsilu dzakarahu, basuh kemaluannya, ya cukup dicuci saja. Kemudian wa yatawaddau, dan berwudu. Jadi artinya kalau orang keluar air madi batal wudunya, ya harus wudu. Ya tinggal cuci saja kan, kotor kan. Cuci lalu kemudian berwudu. Artinya wudunya batal tapi tidak wajib mandi. Ini yang kedua ya, yang bisa membatalkan wudu. Tadi kentut, ada hadisnya. Lalu yang kedua keluar air madi. Saya ingin menambahkan lebih luas lagi dari segi fikih yang lainnya. Kalau dari putusan tadi itu ya. Kalau di dalam fikih pembahasan apa saja yang membatalkan itu sesuatu yang keluar dari dua jalur, yang keluarnya itu apapun, yang penting keluarnya dari dua jalur. Pokoknya mohon maaf ya, BAB kan batal tuh wudunya. Sekarang kalau ada orang yang BAB tapi keluarnya kelereng gitu, itu kan keluar dari dua jalur. Atau ada orang yang pokoknya keluar apa, maka jumhur mengatakan apapun yang keluarnya, asalkan keluarnya dari dua jalur yang orang biasa keluar air kencing atau BAB, maka itu batal wudunya. Terus nanti ada lagi kasusnya. Ini dalam fikih ya secara umum. Bagaimana kalau ada orang yang mohon maaf sakit, susah buang air kencing itu, tidak bisa dari jalurnya, tapi pakai selang, ya. Pakai selang sehingga kalau kencingnya melalui selang dari perut ini di bedah. Nah, asalkan itu yang keluar air kencing, ya maka itu juga batal wudunya. Walaupun bukan dari jalurnya, tapi melalui selang atau jalur yang lain umpamanya. Jadi kategorinya seperti itu. Yang ketiga sekarang, aula mastumun nisa, atau bersentuh dengan wanita. Nah, di sini Bapak Ibu mohon konsentrasi,
Karena ini sering didiskusikan, ini sering diperdebatkan ini. Nek sentuhan laki dengan perempuan itu batal enggak wudunya? Nah, sekarang bagaimana pandangan Muhammadiyah? Dalam Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa, itu ada kalimat aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Kata menyentuh kalau dalam tafsir itu dipahami dua. Pertama, ada ulama yang mengatakan menyentuh itu ya hakikat menyentuhnya betul-betul menyentuh kulit ketemu kulit, itulah menyentuh. Tetapi ada juga pendapat lain, ulama lain berpendapat yang dimaksud lamasa menyentuh itu bukan makna hakiki, tapi itu makna majazi, bukan makna yang sebenarnya. Sehingga yang dimaksud aula mastumun nisa itu artinya al-jima, jima. Jadi kalau cuma sentuhan kulit biasa begini itu tidak batal menurut pendapat kedua. Dan Tarjih Muhammadiyah berpendapatnya pada pendapat yang kedua. Ketika mengartikan Al-Quran aula mastumun nisa atau bersentuh dengan wanita, yang dimaksud adalah al-jima, jima. Tapi kalau sentuhan kulit biasa itu tidak batal menurut Tarjih. Apa dasarnya? Pertama, mengartikan lamasa di situ diartikan jima karena itu juga menurut tafsir dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengartikan lamasa di situ bukan sentuhan secara hakiki menyentuh, tapi majaz. Dari segi bahasa Quran, Al-Quran itu bahasanya halus, tidak vulgar. Jadi tidak diartikan aula mastumun nisa apabila kamu bersetubuh, tidak seperti itu, tapi diartikannya apabila kamu bersentuh dengan wanita. Yang dimaksud menyentuh di situ adalah jima. Ya. Jadi bitafsir Ibnu Abbasin, berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas, min anna lamsa, bahwa yang dimaksud lamasa menyentuh maknahu adalah al-jima. Kama huwa as-sahihu al-mukhtar, sebagaimana hadis yang sahih yang dipilih. Wali hadisin Nasa'i, hadis dari Imam Nasa'i, an Aisyah, dari Aisyah. Qalat, berkatalah Aisyah. Jadi begini, sebelum saya bacakan hadisnya supaya Bapak dan Ibu tidak bingung, karena diskusi ini sangat panjang di masyarakat, tapi saya ingin mengatakan ini menurut versi Muhammadiyah ya, Tarjih. Saya sebagai orang Tarjih ingin menyampaikan, pertama kalimat bacakan dalam akunnya atau menyentuh wanita. Wanita di sini Al-Quran kan masih mengatakan secara umum, apakah istri atau bukan istri, mahram atau bukan mahram, sentuhannya pun disengaja ataukah tak disengaja. Ini tidak dijelaskan oleh Quran. Karena Al-Quran mengatakan secara umum, maka ini pun dipakai secara umum pula. Wanita tidak dipilah-pilahkan, mau istri ataukah bukan, mahram ataupun bukan. Al-Quran mengatakan bersentuh dengan wanita. Bagaimana hukum wuduknya? Nah, sekarang kita masuk. Ada kisah dari Aisyah. Aisyah bercerita dalam hadis. Aisyah itu perempuan bukan? Perempuan. Oke, kita sepakati Aisyah seorang perempuan. Aisyah itu mengatakan, in kana Rasulullah SAW la yusalli wa inni la muqtaridatun baina yadayhi i'tirad al-janazati hatta idza arada ayyutira masaniya birjli. Jadi kalau disederhanakan begini, kata Aisyah, Nabi itu kalau sedang sholat sunnah, sholat malam umpamanya, kan Nabi sholat atau berdiri, kaki Aisyah itu kan selonjor di depan Nabi, kan gelap tuh kalau orang dulu kan nggak ada listrik. Jadi kalau Nabi mau sujud, mau sujud itu, kan kaki Aisyah kan menghalangi. Karena menghalangi sujudnya Nabi, kaki Aisyah kan dipegang oleh Nabi, dipinggirkan gitu, geser. Nah di sini telah terjadi persentuhan kulit. Nabi laki-laki, Aisyah perempuan. Tadi saya katakan
Al-Quran hanya mengatakan bersentuh dengan perempuan. Aisyah ini perempuan, Nabi laki-laki, Nabi menyentuh wanita, berarti menyentuh Aisyah, walaupun itu istrinya. Berdasarkan hadis ini, tarjih memahami hadis ini secara umum sebagai mengatakan umum telah terjadi persentuhan laki-laki dan perempuan, tetapi tidak membatalkan wudu. Andai kata bersentuhan kulit laki dan perempuan batalkan wudu, Nabi harusnya membatalkan dulu sholatnya, karena Nabi dengan sengaja memegang kaki Aisyah yang menghalangi sholat Nabi. Walaupun nanti akan dibantah, lah itu kan istrinya sendiri Ustaz. Betul, tapi nanti ada bantahan lagi. Tapi kita sedang berbicara memahami teks Qur'annya begitu. Yang penting menyentuh perempuan itu seperti apa, tidak disebutkan. Mau istri, mau bukan. Nabi telah bersentuh, Nabi tidak batalkan wudunya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wali hadisi Aisyah taqalat, dan dalam hadis Aisyah juga berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu lailatan minal firas faltamastuhu fawada'tu yadayya ala batni qadamaihi. Nah, sekarang diganti. Suatu saat kata Aisyah, ketika tengah malam saya mencari Rasulullah di mana ya? Kita bayangkan mencari Rasulullah itu kan orang dulu kan tidur gelap tuh, nggak pakai listrik. Suaminya sebelah mana kok nggak ketemu, Rasul mana ya? Ternyata sudah didapati Rasul sedang sholat, dipeganglah ya, kaki Rasul. Jadi di sini telah terjadi persentuhan kulit. Andai kata bersentuhan kulit laki dengan perempuan batalkan wudu, niscaya Nabi pun akan membatalkan sholatnya karena telah bersentuhan kulit dengan perempuan. Tapi Nabi tidak membatalkan. Maka berdasarkan hadis ini, tarjih Muhammadiyah memahami itu tidak membatalkan wudu, karena yang dimaksud lamasa bersentuhan kulit itulah al-jima. Baik, ini versi tarjih. Sekarang saya ingin menambahkan wawasannya, tidak ada di HPT-nya. Dari segi pandangan ulama. Nah, kita mengenal ada ulama mazhab, ya, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari yang empat ini nih, ada dua kutub ekstrim dan ada yang agak pertengahan. Kalau menurut Imam Hanafi, ini yang pertama nih kata Hanafi. Kalau kata Imam Hanafi, seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan disengaja ataupun tak sengaja, mahram ataupun bukan mahram, mutlak tidak batal. Itu kalau menurut pendapatnya Hanafi. Jadi Bapak Ibu mau menyentuh lawan jenis sengaja ataupun tak sengaja, yang disentuh itu mahram ataupun bukan mahram, bersyahwat ataupun tak bersyahwat, kata Imam Hanafi mutlak tidak batal. Tentu kita tidak boleh menyalahkan, beliau ulama besar. Yang kedua, kutub yang tadi ekstrim bertentangan itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berkebalikannya, mutlak batal. Jadi bersentuhan itu laki dengan perempuan batal. Yang kebetulan di Indonesia mayoritasnya mazhab Syafi'i, sehingga itulah yang sering diajarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sering mendengar perempuan dan laki-laki bersentuhan kulit batal. Itu menurut Imam Syafi'i dan itu tidak salah. Tapi kalau kita membuka wawasan, jangan juga dipaksakan batal wudumu. Kan dulu kalau di kampung-kampung selalu pendapatnya batal terus, padahal ada juga yang mengatakan tidak batal. Sehingga kalau bicara fikih itu luas. Jadi kalau kata Hanafi mutlak batal, kalau kata Syafi'i Hanafi mutlak tidak batal, Syafi'i mutlak batal. Kemudian yang sedikit agak pertengahan, menurut Imam Malik dan menurut Imam Hambal, Ahmad bin Hambal, laki-laki dan perempuan jika bersentuhan kulit sengaja ataupun tak sengaja, yang disentuh itu mahram ataupun bukan mahram, itu tidak batal kecuali jika bersyahwat. Nah ini, kalau Imam Malik dan Imam Hambali ada tambahannya. Kalau bersentuhan biasa sengaja pun tidak batal. Yang disentuh itu mau istri mahram atau bukan mahram, tidak batal.
Tapi yang menjadi patokan batal dan tidak kalau Imam Malik dan Hambali jika bersahwat. Ada apa ada ya magnet ya, ada gerang gitu. Nah, kalau ada gerang itu baru batal. Kalau nggak ada gerang ya tidak batal. Walaupun nanti dalam mazhab Maliki dan Hambali itu dibedakan lagi. Syahwatnya yang bagaimana? Salah satu mazhab saya agak lupa yang Maliki atau Hambali, jika itu apa namanya kalau nggak salah yang Maliki baik belum balik ataupun sudah balik ya mutlak batal jika ada syahwat. Tapi nanti kalau yang Hambali dibedakan, walaupun ada syahwat kalau anak itu belum balik tidak batal. Jadi nanti ada rincian detil. Sehingga kalau kita bicara fikih itu sangat luas sekali. Jadi kalau belajar fikih ya tak perlu kaku, yang penting ada dalilnya. Yang kemudian posisi Muhammadiyah mengambil posisi pendapatnya itu tidak batal. Karena lamasa di situ artinya bersentuhan kulit. Nah, kalau saya lengkapi, kalau saya pribadi saya mengambil pendapat dari siapa itu? Asy-Syaukani atau Ibnu Hajar Al-Asqalani lupa ya. Jadi dibedakan bersentuhan kulit laki dan perempuan dari segi wudunya tidak batal. Tetapi dari sisi yang lainnya, kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh. Nah, gitu. Jadi bukan berarti tidak batal lakinya, laki-laki boleh menyentuh-nyentuh perempuan atau sebaliknya. Jadi ada dua hukum yang berbeda dari segi batal wudunya, walaupun sengaja kita sentuh perempuan yang bukan mahram, segi wudunya tidak batal. Tapi dari segi yang lainnya, menyentuh wanita yang bukan mahram itu yang tidak boleh. Sehingga kita bedakan ya. Sehingga kita jangan salah paham, bukan berarti tidak batal, akhirnya lantas membolehkan bersentuhan semaunya dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kalau bukan mahram tetap tidak boleh. Isanya kurang berapa Pak ya? Kurang 8 menit. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimasukkan yang rahmati Allah SWT, kajian putusan tarjih terkait dengan bab taharah dicukupkan dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, belum selesai, nanti kita sambungkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.